Tapi deklah terlanjur lemah, ndak bersemangat, timbul malih. Itu banyak orang gini, Pak. Iya kan? Dia mengalih di Jakarta, tiba Covid, pulang kampung, ndak pergi lah. Itu orang patah semangat. Dalam hidup kau ndak boleh patah semangat. Pancuang sapancuang ndak putih, jalan selangkah ndak sampai, kini gagal lisu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang baru masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilek peraknya. Kegagalan kata Pak Soekarno adalah sukses yang tertunda. Jadi kalau ada apa di PHK karajo, jangan bamanuang, cari karajo lah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini. Ba'dama amatana, sebelumnya malam kita dimatikan. Dan yang perlu sangat kita ingat, wa ilaihin nusyur, suatu saat kita yang tidak tahu timingnya, kita akan kembali selama-lamanya kepadanya dan tidak kembali lagi ke Riau ini. Kita akan bangun kembali setelah trompet kedua ditiup oleh malaikat Israfil. Bumi yang rusak karena keruntuhan di hari kiamat sudah direhab oleh Allah kembali. Berbunyilah trompet yang kedua. Keluarlah kita dari kubur kita masing-masing dengan wajah yang tidak sama lagi. Ada yang cemas, ada yang pucat, ada yang hitam, ada yang seperti nur bercahaya. Jadi wajah di akhirat itu memperlihatkan bagaimana kita hidup di dunia ini. Semoga jamaah Masjid Al-Azim mempunyai wajah yang berseri, diterangi oleh nur Allah di akhirat nanti. Amin. Kemudian setelah kita bangun, kita mulai dengan aktivitas ibadah. Kenapa ibadah? Karena semua kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi bakobon sawit, karajo, jadi pegawai, jadi apa saja, itu yang kedua. Yang pertama, hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa itu. Dan kalau kita ingin menambah banyak ibadah itu, maka jadikanlah seluruh hidup kita setiap hari menjadi ibadah. Ba'a caronya Pak Ustaz? Caronya kita mulai dengan nama Allah, kita niatkan pekerjaan karena Allah. Maka seluruh kegiatan kita itu menjadi ibadah. Tapi jangan nampak masuk alo badomino. Sengaja aku berdomino sudah salat asar kerana Allah, dan itu tidak ibadat. Ya. Jadi kegiatan yang positif
yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi alam sekeliling, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mulai dengan nama Allah dan niatkan karena Allah, itu akan menjadi ibadah. Sehingga kita pulang nanti kepada Allah, wa ilaihin nusyur, kecil orang piaman dalam keadaan happy ending. Itu bahasa piamannya, ya kan? Bahasa Minangnya husnul khatimah. Nyala jadi bahasa Minang. Lai sehat siapa Pak Ibu. Kalau ambo kecean gurindam lamo boyamka lai boleh. Lai kece boyamka. Kalau mencari umat Islam, calilah ketika salat 2 hari raya. Salat 2 hari raya itu wajib atau sunat? Tapi orang tetap membeli baju baru nengkanya bawa salat. Kain sarung baru. Kalau ustaz jas baru. Kan pada salat sunat. Tapi kalau kamu akan melihat orang beriman, lihat salat subuh. Kok bisa dihitung orang datang sama Pak? Iya kan? Acu itu taruh di mana negari. Apabila salat subuh berjamaah kon nang kasarami salat rayo, coba jawab kecik embo tu. Kalau sosialisasinya ndak tanggung lelah berhari kok pano kok. Ya kan dikirim lo kambo tu supaya ambo jangan lupa. Tapi nan orang siko ambo cari rumah banyak tadi kamanyo. Coba Pak jawab kamanyo. Jawablah. Jadi kata-kata Boyamka itu belum luntur sampai sekarang. Atau cek pengalaman ambo di mambo mengaji rami orang Perusi pada laki-laki. Si kolangang orang Perusi. Rami orang laki-laki. Apa kau Pak nan datang kau ndak babini kau? Kalau ambo kui saya memang ndak babini dulu. Lah mati. Jadi yang akan datang ya, agar kita semuanya bertemu di surga nanti. Ramaikanlah masjid kita ini. Tidak ada tidak ada yang kurang di masjid ini lagi. Tempat berwuduknya bersih, tikarnya enak ketika jidat kita sujud. Kemudian ornamen-ornamennya, kaligrafinya, kesemuanya ini sedekah, infak dari bapak dan ibu. Itulah yang problem sekarang. Kalau untuk membangun fisik masjid, mangga secara berjamaah awak membangun. Orang kayu segini Pak, lah banyak membangun seorang nyepitihnya seorang. Usaji kalau banyak kita syukuri, ya kan? Tapi untuk mengisinya beribadah itulah yang problem. Jadi yo kece orang kampung Pak, narako bapaga paneram, pinyaram, sarugo bapaga duri. Artinya, jadi narako tu pinyaram, kue pinyaram tu lama Pak. Maka suko kaum muslimin, biarlah letaknya di narakonya cari jadi orang. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Amin. Bapak Ibu, kalau pengajian dari tahun ke tahun, tambah dengan kajian Ramadan, tambah Bapak mendengar kajian-kajian Ustadz Samad, Ustadz Firanda, Ustadz Reza Besalamah, dan bermacam-macam Ustadz kita, Ustadz Dasril Yahya, Ustadz Mustafa Ali, ya banyaklah buya-buya kita ya, baik yang kuliah di Mesir maupun yang kuliah di Madinah. Kalau boleh saya bertanya kepada jamaah, mana yang manis, tebu itu pangkalnya dan ujungnya? Manis pangkalnya.
Ambo ulang lo mengaji pagi ko lah tahu juang tabu tu tibo dembo. Tu ambanya lek. Tapi walaupun nambah tabu kau juang, manih tabu ke pangka. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya nan ditanam atau ujungnya? Ujungnya ya. Saya pakai awak tu ya. Ya. Jadi kok lola hamba ujung tabu kita tanam malah balik. Kok namu kita menanam di tanah hitam kepanehan lai bataruk salai daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah menjadi pangka tabu jonya. Amin. Apa pangka tabu nan ka kita tanam pagi ko Pak Ustaz? Iko hadis Nabi. Apa hadis Nabi nyo? Iyyakum waddain. Jauhkanlah dirimu dari utang. Itu namanya cek Nabi. Fa innad dain, sesungguhnya orang banyak utang, hammun fil lail, susah lalu malam, wa mazallatum fin nahar, malu keluar siang hari. Di kedai ko ada utang, di dealer ko ada utang, di toko ko ada utang. Mau utang murah membayar ndak amuh. Ya kan? Jadi malu lalu kada kek kadai tu lah. Atau malu di siang hari, susah lalu malam. Ya kan? Jadi kalau ada apa mencari orang pindah tengah malam joto cigak baru pukul 3 pada siang tu tanda orang pindah malarian utang. Kenapa Nabi sampai berkata seperti itu, Pak? Ya kan? Iyyakum waddain, jauhkanlah dirimu dari utang, fa innad dain hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Nabi itu kan tidak salat berjamaah, dan salat berjamaah itu selalu di masjid, ya kan? Jadi sesudah zikir dan berdoa salat sunat Nabi pulang. Nabi pulang tu nyo ndak jauh tu Pak, karena rumahnya di lokasi musajid tu. Jadi Nabi itu kalau kita lihat dalam sejarahnya, itu dia salat sunat rawatib itu Pak, itu ndak nampak. Karena nyo di rumahnya tu saja. Baiko kalau Bilal lah kamat, Nabi itu keluar. Jadi nampak Nabi itu keluar dari kamarnya, Bilal baru kamat. Jadi yang berhak menyuruh kamat tu imam. Kalau imam lah maju ke muka tu, baru kamat. Kau dulu jamaahnya jalan tiba lah, kamat lagi je. Salat sunat sindaknya kalau dia tu. Tak ada jamaah boleh menyuruh orang kamat itu. Itu hak imam. Jadi supaya sempurna salat wajib je salat sunat awak, datanglah agak awal ke masjid. Baik kau jangan disasak-sasaan muazzin untuk kamat. Awak nantalah ambil. Jadi merapulai saya telah ambil Pak. SD anak baru mati. Jadi untuk jadi merapulai, kau lah umur 24 begini lah. Kalau bini mau 45, lalu tamai anak SD lewat mati. Bapak ibu. Ya kan? Jadi segala talek kau nak rancak. Maka kita di awal waktu. Jadi sesudah Nabi salat, ada seorang jamaah masih muda, dia tetap berdoa menghadap kiblat. Beko Nabi lah wakarajo masuk lanyo balik waktu duha ke masjid. Nyo calik pemuda tadi masih berdoa. Nabi pulang lah, masuk lah waktu zuhur. Ya kan? Pemuda tadi ikut salat berjamaah zuhur dengan Nabi. Tapi setelah selesai salat dia enggak pulang. Dia berdoa. Masuk lah Nabi waktu asar balik. Dia ikut salat berjamaah terus bersama Nabi. Tapi setelah Nabi pulang, dia tetap
berdoa. Ini tetap diperhatikan oleh Nabi. Sampai salat maghrib begitu juga. Terakhir salat Isya, dia yang azan. Ya kan? Kemudian dia yang qamat. Dia salat Isya beserta Nabi. Tapi sesudah berdoa salat sunat, tidak ada tanda-tanda ke pulang. Nyopai ke sudui tu mendoa dulu. Nabi tidak boleh tu Pak. Nyadaki edek Nabi lah. Ya kan? Duduk Nabi elok-elok. Ya kan? Jadi tuan baunya. Adikku, saudaraku, sahabatku. Kalau saya perhatikan semenjak sudah salat subuh tadi, sampai sekarang sudah salat Isya, Andinda tidak ada pulang-pulang. Iyo ndak, salah ambo ndak kata Nabi. Iyo Rasulullah. Bang kau ndak pulang. Ya kan? Jawabannya, ambo talili utang ya Allah. Rice cooker bautang, magic jar bautang, blender bautang, mixer bautang, vakum cleaner bautang, auto bautang, rumah bautang. Orang-orang yang memberi saya hutang, karena sudah lama saya berhutang, mereka tidak tahan lagi. Nanti kedatang menagih hutang ke rumah hamba ya Rasulullah. Sedangkan persiapan untuk membayar belum ada. Itulah hamba tidak keluar-keluar di musaji, meminta ke Allah ba'a jalannya supaya hutang nak tabayir, nak terlunas. Ambo ingin hutang ambo tabayir. Jadi orang ko suko berhutang tapi membayar ndak ambo tu bonggoknya lah. Ibu-ibu kalau ada berhutang bawang enggak 3 encik kelapa, ibu kana aja ndak ibu bayar. 3 encik 2 encik tu tetap hutang tu itu sekurang apa? Bawa saya 3 encik je. Nyola tak ni seriak di suami awak di rumah je anak. Ya kan? Ndak dibayar dah. Lantak tu jadi bahasa Minang. Tapi itu ndak kasar Pak. Itu dari bahasa Inggris, lunch. Hanya tambah di orang Minang jotak di belakang. Lantaknya lah. Ya kan? Ada juga bahasanya sungkak. Kalau bahasanya enggak alui makan. Oh, itu problemmu ya kata Rasulullah. Apa kata Nabi? Iya kan? Innas sama, menunjuk Nabi kata, innas sama, ajak Nabi itu. Sama itu apa? Langit. La tumtiru zahaba wal fiddah. Langit itu tidak akan menurunkan ameh jo perak kalau kita mendoa saja. Maka kita harus berusaha. Mau tidak adinda saya tunjukkan doa. Jadi untuk menenteramkan hati, orang tadi kan kelihatannya sedih, muram durja, susah karena dililit utang. Makanya tunjukan dek Nabi doa menghindarkan diri dari susah. La ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Nyosalinlah doa ko yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesusahan dan kesedihan. Jadi kenapa orang tadi susah? Karena tidak memperhitungkan kemampuan membayar, jom ambil barang diutang. Kira-kira orang awak kini banyak tidak terlibat itu. Manga orang Pak, negara secu itu. Kan banyak jalan tol di buat gini Pak. Tu utang sadonya Pak tanyalah. Tidak ada tidak berutang tu. Ya kan? Aku dian bisa orang nak mempiau utang itu ndak tabai utang kau hanya ambil negara awak. Aku kira apa nak Pak? Bisa ndak gitu? Bisa. Jadi utang kau sangat berbahaya sekali. Ya kan? Jadi namanya babkan inyo susah karena utang ndak
tabayye. Karena susah saja akhirnya sedih. Karena sedih malu keluar. Ya. Lah, lanjut salin doa cik tu. Salin jelek. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat lemah dan malas. Di mana datangnya lemah dan malas? Karena susah dan sedih. Susah dan sedih itu orang kan tak bersemangat lah Pak, itu. Tak bersemangat. Sekerajaan yang kediadang tak bersemangat. Karena apa? Susah dan sedih. Timbul lemah, ajaz. Karena sudah lemah mental, lemah tulang, lemah semangat, maka orang tadi malas. Kalau orang tak malih, Pak, bisa saja mau ojek, bisa mangkek di pasar. Tapi deklah terlanjur lemah, tak bersemangat, timbul malih. Itu banyak orang gini, Pak. Ya kan? Dia mengalih di Jakarta, tiba COVID, pulang kampung, tak pergi lah. Itu orang patah semangat. Dalam hidup kau tak boleh patah semangat. Pancuang sapancuang tidak putih, jalan selangkah tidak sampai, kini gagal lisu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilek peraknya. Kegagalan kata Pak Soekarno adalah sukses yang tertunda. Jadi kalau ada apa di PHK karajo, jangan bermanuang, cari karajo lah lain. Allah akan memberikan pintu-pintu rezeki itu dari manapun. Sudah tunyo salin doa nan ketiga, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung pula kepada Engkau ya Allah dari sifat jubun. Dia teh di mudik itulah jadi bahasa sehari-hari ko paja ko jibun macam. Ndak jubun no, jibun. Jadi orang Aceh Pak banyak bahasa Arab tu nanya jadi bahasa daerah. Jubun kecil Nabi, jibun kecil. Kafir dam kecil orang Arab, kafiradan kecil. Orang kalau lama bahasa logo Pak tagaknya. Kan darah ndak jalan tu. Orang Arab menyebut kafir dam. Kafir tertutup, dam darah. Ada orang Sumatera Barat banyak sekolah di Makkah dulu nyetiru saya itu. Bagus tengkak kakinya kafiradan. Ya, itu dari bahasa Arab. Jadi karena orang tadi banyak utang, nyo susah, nyo malih, nyo pengecut jubun. Atando nyo pengecut untuk membayar utang mendoa sini mustajib, le bisa? Ndak bisa. Itu yang pengecut, ndak berani keluar. Bukhul, apa itu? Bakhil dengan tenaganya. Hendaknya dia akan berusaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berusaha maksimal dulu mengaji dari alif babilang dari satu, ya kan? Lah maksimal usaha baru azamta berserah diri pada Allah. Nya tunjuan dari Nabi celai wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari pengaruh banyak utang, jo pengaruh orang lain ka diri embuk. Pak, sianan memulai utang tambah jo bungo ko di dunia ko dulu. Orang Yahudi nyetiru orang Islam. Nah namanya utang babungo riba. Kece Allah perangi riba, suburkan sedekah.
Sebagian besar kita sekarang perangi sedekah, suburkan riba. Itu prakteknya nanam bocah lihat. Contoh, ambo teraga jom beli oto baru pak, pinam paling murah. Ambo tanya kawan nambah oto baru nan murah, auto nan murah pi baru. Kalia keluaran Toyota aja, ada pasangnya cele Sigra aja. Dan di bawah itu ada lo cele Ayla Agaya aja. Tapi ambo cali Agaya jo Ayla tu bangkunya 2 ririnya. Tapi kalau Kalia tu lai 3 riri. Nah 3 ke belakang. Ambo ungguan pitih berpuluh tahun pak. Iya kan? Ambo simpan. Lah ambo sandang jotas. Tak salah ambo namo tampek pembali yoto tu dipurui intercom. Iya kan? Inden 2 bulan pak. Pitih kontan ambo bawa ke sana inden 2 bulan. Tapi kalau ambo kredit agensi kartu keluarga, kartu penduduk tu DP 10 juta, keluar 10 minit sudah tu. Iya kan? Ambo pitih kontan nado, ambo ndak ingin terlibat riba. Iya kan? Biarlah ambo tunggu 2 bulan. Acu itu pak. Tapi orang tu orang Cino ndak agama Islam. Orang tu sarugonya dunia pak. Jadi apa janta kagum-kagum macahalia orang-orang kapi itu kayo, ya kan? Kalau dicari ada kekayaannya naganan 9 tu pak 700 triliun. Kau dibaliang kawawang barakilo tu. Tapi jangan terkagum-kagum. Dia hanya itu di dunia. Ya kan? Dia kira dia jadi orang rugi. La yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak keturunannya di akhirat nanti. Karena harta dikumpulkan dengan hasil riba. Okay. Nah, kalau basalin kata Nabi, apal doa koyo? Iyo. Cik le kita nan berkesan Nabi ko pak. Sudah tunyo tanyo dek Nabi le. Supaya bisa bau sao, anan bisa salamo ko. Ambo bisa mengalih keliling ya Rasulullah dan bisa lo bakobun. Kalau bisa bakobun tu rancak. Kalau ada tanah lahi ya Rasulullah. Lah pulang kita ke rumah awak dulu. Kalau ada tiba orang minta utang tu beko ambo membanaan kata Nabi. Di rumah ada bibit korma unggul. Baiko tanam bibit korma unggul ko. Berniat karena Allah. Kalau dia panen, prioritas pertama membayar utang. Untuk orang nan kamanagih baiko, ambo tolong ngecen kata Nabi. Ana nampak dia pak sinan usaha Nabi. Pertama menenangkan hatinya nan susah dengan menunjukkan doa. Nan kedua magih modal bibit korma unggul. Kira-kira mana makbul doa Nabi jo doa awak. Makbul doa Nabi. Tapi Nabi tidak mau membantu jo doa saja. Nyotanya kemampuan orang. Kira kemampuannya batani. Adi-agiannya dek Nabi bibit korma unggul. Lah apa sih maang kaji deng kau? Lahi. Kalau ada kemanakan apa beko? Jadi pegawai negerinya di Batam lah di Kecian atau di Pulau Natuna mau niang. Awak mau niang kok kayo mah banyak kabun di siko. Mau niang ambo rapi jadi pegawai negeri. Kece induk samang nanti dapat rumah dinas. Tapi kini tapaso mengontrak lumut niang. Karena pitih nak ada di orang gaya ambo mau niang lai pitih. Bantulah ambo, tidak meminta do meminjam
untuk kontrak rumah setahun gua mau dapat rumah lah. Maunnya ko dek sampilik karyang dak mendoangan Nabi tadi, ya kan? Elok-elok ang karajo yo, basahari orang dapat karajo gini. Nan pitih ndak do dek mau niang dah. Untuk basalang kau ang mau niang tolong sewa ang jo doa ya. Sedangkan Nabi nan makbul doanya ndak amuh jo doa sama bantu. Lain terang ada pak tu. Jadi membantu orang kesusahan kau ndak jo doa saja. Nyo pandai lu mendoa tu mah. Di kalau ada kemenakan minta bantu awak kayo bantu nyo. Pitih kau ndak kena bawa mati dah. Dia pulang, dia salat hajat, salat duha, dimulainya lah menghafal doa tadi. Kemudian nyo tarukolah tanah, nyo tanamlah bibit korma. Orang kaum muslimin sebelum itu nalupo mau menceritakan, yolah tiba orang menagih hutang pak. Nabi duduk di rumahnya. Ya kan menceliak Nabi duduk, orang tu sagan ke Nabi pak. Nabi itu pak, Abu Lahab nan membunuh Nabi itu saya mengecek dan bunuh Muhammad tu, dan karate Muhammad tu. Ya kan? Tapi kalau lah sebutnya Nabi menggigit seorang saja itu pak. Itu Nabi itu. Karena Nabi itu orang dah kek ya Allah. Nah, ini bapak-bapak ibu. Bapak-bapak, iyo berutang adik kita ke bapak, iyo lah lama na Rasulullah ndak jo baik. Kini ambo membanan. Sabar sedulu ya. Baikolah panen nyo weko, nyo juap asia dadang ko baru nyo baik. Kira-kira bara kira tu pak kurma aku ditanam ke buah. Nah, kan sama aja menyuruh kucing minta api tu. Kucing minta api kau nak ke balik-baliknya dah pak. Sebab itu nyopai ke mambi api tu abu angek. Dia abu angek tu nyolalot. Nak balik je kucing. Nyolalot dia abu angek tu nak api nak nyobawa dah. Tapi karena Nabi nama manan, ya Rasulullah kami tunggu. Alhamdulillah dia mulai mengolah kebun, ditanam, disiang, dipupuk, dirawat. Itulah lebih tahu apa namanya sawit tu. Aturan disiang sawit ko aturan dipupuk. Rupo kormanyo tu rancak pak. Dek niatnyo ikhlas ke membayar utang. Kalau kita ibaratkan kalado pak. Batangnya gadang, dahannya rampak, rantiangnya rimbun, buahnya labek. Dari salo daun keluar bunga, dari bunga keluar putih. Bunga jatuh putih keluar. Dari muda sampai lah masak, bagalui kilo je timbangan, arago tatakuk dinan maha. 2 kali ambil sekormanya tu pak, bisa membayar utang. Piu itu nyo bayar lu. Kadang-kadang awak ndak pak. Lah dapat pitih kan ndak bayar utang. Ni mau jojo nanti ya dah. Nyo kerate orang punya pitih boleh. Iya kan? Akhirnya dia terlepas dari hutang. Jadi yang akan kita catat di sana, bagaimanapun salehnya kita, kalau ada problem seperti itu orang lebih-lebih keponakan orang nandake jo awak jan jo doa saya dibantu mengecek orang semando kawa mak rumah yo ko jodoh si lah dape ko mah ya kan kita pai meminang lek yo ala pai meminang ya kan anang ka bisa awak jo kemanakan tu kok kurisi gak sepasang ya kan kok kembali bareh gak sakaruang kok daging gak 3 kilo bantu adik awak tu beralik. Lain terang ada pak tu. Iko hendak jual ludah tu dibantu. Ya kan? Tak jadi. Karena yang menyuruh itu bukan saya. Wa atizal qurba haqqahu. Ya kan? Agihlah hak orang nandake jual awak tu dulu. Itu yang disuruh oleh Allah. Wal miskina wa banas sabil. Baru orang miskin dan orang yang kebutuhan belanja dalam perjalanan. Tapi yang intinya
agar hidup kita ndak susah siang hari, supaya jangan mai tong lai ketika lalu ndak matong malam ndak melaluk tu kan mai tong lai itu Pak. Jauhkanlah diri dari hutang, lebih-lebih hutang berbunga. Salah ke manusia, ambo minta maaf. Salah ke ibu-ibu, ke bapak, ambo minta maaf. Salah ke Allah, ambo minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.